siang teman-teman. Jadi saya doakan semoga puasanya kalian lancar semua dan kita mendapatkan keberkahan di bulan-bulan Ramadan ini teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya sama Mbah Kendil sudah berada di Kodia Kediri. Ini kita berada di makam umum Kepanjen. Yang di sini kami juga mendapat informasi dari salah satu temannya Mbah Kendil bahwa di sini terdapat makam Prabu Inu Kertopati atau makam Panji Asmorobangun. Apakah benar sini ada makam Prabu Inu Kertopati? Untuk itu teman-teman jangan lewatkan video kami pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan mari sama-sama kita kuak bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman. Pada sore hari ini saya masuk ke Kodia Kediri, yaitu untuk menelusuri makam-makam para leluhur. Sehingga di dalam agenda sejarah para leluhur, terutama di zaman era kerajaan, bahwa Raja Inu Kertopati atau bisa disebut dengan Panji Asmorobangun, mereka berada di tempat sini, di makam umum sini. Ini di desa Kepanjen. Jadi kalau desanya Kepanjen, ada Panji Inu Kertopati yang bermakam di sini juga ada benarnya. Sehingga memang makam-makam para raja itu misteri sekali, sehingga matinya yang sudah ratusan tahun, sehingga kita mencari-cari kadang-kadang kesulitan. Tapi kami mendapat informasi bahwa makam Prabu Inu Kertopati berada di salah satu makam umum, yaitu di makam Kepanjen atau sebelahnya di Sosingonegaran. Kita nanti akan mencari di mana makamnya Prabu Inu Kertopati. Pemirsa, sangat aneh sekali. Ini di makam ada buah kedondong. Nah, ini yang pendek tapi sudah berbuah. Ternyata buah kedondong itu tidak harus memerlukan jangka panjang. Waktu jangka pendek pun juga bisa berbuah. Ini masih kecil pemirsa, yang ditanam di arena makam Kepanjen. Jika kita membicarakan sejarah teman-teman, tentu tidak akan ada habisnya. Dan tentu juga akan banyak persepsi-persepsi yang muncul. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya sejarah itu sudah masa lalu. Dan kita sebagai generasi muda bangsa, kita tidak tahu bagaimana kenyataan aslinya. Ada dua persepsi atau dua sumber dari cerita Panji Asmorobangun ini teman-teman. Yang pertama, bahwa Panji Asmorobangun itu berasal dari kerajaan Jenggala yang ada di Pasuruan, sedangkan Dewi Sekartaji berasal dari kerajaan Daha Kediri. Kemudian ada lagi sumber yang kedua yang mengatakan bahwa Dewi Sekartaji berasal dari kerajaan Jenggala yang ada di Pasuruan, sedangkan Panji Asmorobangun itu berasal dari kerajaan Daha Kediri. Tapi menurut pengamatan kami bersama Mbah Kendil Jopo Montro, dari kedua persepsi itu kami lebih condong bahwa Panji Asmorobangun atau Prabu Inu Kertopati itu berasal dari kerajaan Daha Kediri. Terbukti dari bukti-bukti nyata yang ada seperti makam Panji Tosari yang ada di desa Tosaren, kemudian makam Panji Asmorobangun yang ada di desa Kepanjen ini teman-teman. Dan masih banyak lagi petilasan-petilasan atau makam-makam Panji-Panji yang lain yang belum kami kuak. Pemirsa, menurut informasi bahwa makam Prabu Inu Kertopati Panji Asmorobangun makamnya di area sini, di sekitar pohon beringin sini yang kena tekanan daripada oyot-oyot atau akar pohon beringin sehingga tertanam, tidak kelihatan. Sehingga seperti ini keberadaannya. Dulu saya 15 tahun yang lalu di bawah pohon beringin ini ada seperti batu nisan lama. Ini katanya
makam Prabu Inokertopati yang dibentengi tembok itu, keliling itu. Hingga sekarang sudah tidak kelihatan karena begitu besarnya pohon beringin, pemirsa. Di dekat makam ini teman-teman ada sebuah desa yang dinamakan dengan Singonegaran. Jadi Singo itu adalah suatu simbol kebesaran, sedangkan negara itu adalah kerajaan. Jadi dimungkinkan kerajaan Daha Kediri itu berada di kompleks wilayah Singonegaran. Dan di sini banyak sekali persepsi masyarakat yang mungkin sering keliru, yaitu bahwa yang mengira bahwa kerajaan Daha Kediri itu berada di Jalan Daha. Padahal yang dinamakan Jalan Daha itu cuma jalan, seperti contoh Jalan IR Soekarno yang berada di Banjarmasin. Apakah Pak Soekarno itu meninggal di sana? Kan tidak. Kemudian ada lagi yang dinamakan Pohon Soekarno yang ada di Arab Saudi. Apakah Pak Soekarno itu menanam pohon di sana? Kan juga tidak. Jadi teman-teman, kita harus bijak ketika kita melakukan analisis atau observasi bahwasanya di Jalan Daha itu tidak ada petilasan-petilasan atau makam-makam dari kerajaan Daha atau makam-makam Panji. Di sana itu yang ada hanyalah makam-makam para wali penyebar agama Islam, teman-teman. Pemirsa, ini saya mengambil jarak panjang atau jarak jauh agar kelihatan makamnya yaitu Prabu Inokertopati dari jarak jauh. Di daerah sini juga ada yang namanya Pasar Setono Betek dan Makam Setono Gedong. Jika kita kuat dari sisi istilah, yang namanya Setono itu kumpulan para prajurit, itu bisa kita sebut dengan Setono Projo. Jadi teman-teman, mungkin saja di Setono Betek atau Setono Gedong itu adalah tempat-tempat di mana dulu adalah organisasi atau perkumpulan para prajurit. Ini juga mendukung bahwa kerajaan Daha Kediri itu dimungkinkan berada di Singonegaran. Jika ditanya lagi, kalau memang benar di Singonegaran, lalu di mana letak kerajaannya? Teman-teman, ingat, Candi Borobudur yang segitu besarnya itu dulu ditemukan dalam keadaan tertimbun di dalam tanah. Jadi dimungkinkan sekali bahwa yang namanya kerajaan Daha itu juga berada di dalam tanah di kompleks wilayah Singonegaran itu. Di daerah kami ini ada temannya Mbah Kendil. Mbah Kendil juga kenal dengan orang itu. Dia itu sedang membuat sumur. Kemudian ketika sumur digali sekitar 15 meter, di sana menemukan yang namanya lumpang dan alu, kemudian didampingi dengan dongklak pohon nangka. Jadi itu membuktikan bahwa jauh di bawah kita dulu ada kehidupan, teman-teman. Ini juga memungkinkan bahwa kerajaan Daha itu mungkin saja tertimbun jauh di dalam tanah. Jadi makam Panji Asmorobangun atau Prabu Inokertopati itu di bawah beringin yang kelihatannya terpendam daripada akar-akar pohon beringin yang sangat besar. Dulu saya datang ke situ, pohonnya masih kecil. Sekarang sangat besar sekali. Entah kenapa masyarakatnya tidak peduli agar makam-makam yang lawas atau makam para leluhur tidak dirawat seperti itu. Sehingga dari pernyataan-pernyataan Raja Kediri Inokertopati itu banyak yang mencari di mana tempatnya, sehingga para praktisi-praktisi, para pertapa-pertapa, para ahli tirakat, para ahli penelusur juga kebingungan di manakah makam Prabu Inokertopati. Kemudian ada salah satu sosok dari teman saya yang mengerti dengan medan-medan kota Kediri. Dia mengatakan katanya makamnya yaitu makam umum Desa Kepanjen. Maka dari keterangan teman itu katanya di bawah pohon beringin itu, yang sekarang sudah tidak kelihatan lagi, pemirsa. Pemirsa, cukup sekian penelusuran tentang makam para leluhur, yaitu para makam raja Prabu Inokertopati. Ternyata sudah tidak kelihatan karena ada akar-akar yang menjulang ke tinggi, naik, sehingga makamnya tidak kelihatan karena tertimbun dengan akar-akar pohon beringin. Semoga arwah-arwah para leluhur bisa diterima oleh Allah, ditempatkan di alam yang semestinya. Pemirsa, saya akhiri sekian tentang penelusuran kami. Semoga puasa ini puasanya bermanfaat, walaupun kita berpuasa tapi kita tetap sempat untuk mendatangi makam-makam, dalam arti untuk
mendoakan agar para wafat diterima di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.